Halo. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kita kali ini yang akan membahas tentang ekuitas atau equity atau yang biasa kalian kenal juga bahasa dasarnya ialah modal, di mana di bab 15 ini kita akan membahas bentuk organisasi secara ringkas. Kemudian kita juga akan membahas tentang komponen kunci dari ekuitas dan bagaimana proses penerbitan saham, juga saham treasury, dan pelaporan saham preferen, serta kebijakan dan bentuk-bentuk pembagian dividen. Oke. Terakhir nanti kita juga akan melihat tentang pemecahan saham. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu kita dalam video kali ini, dan pastinya nanti karena akan tetap dijelaskan oleh teman-teman kelompok penyaji, maka saya akan menjelaskan secara ringkas dulu, nanti baru kita perinci di diskusi kita di dalam virtual meeting. Baik, yang pertama, karena kita akan membahas tentang bentuk perusahaan, jadi ada beberapa karakter khusus yang mempengaruhi bagaimana sistem akuntansinya, karakter khusus dari perusahaan. Oke. Yang pertama, bagaimana pengaruh hukum perusahaan. Jadi, akuntansi untuk modal itu sendiri itu biasanya bergantung pada bagaimana hukum atau peraturan yang berlaku bagi suatu perusahaan. Jadi, kalau misalnya dia memang sistemnya adalah perusahaan terbuka misalnya ya, atau perseroan terbatas misalnya, nah itu pastinya akan berbeda aturannya dengan perusahaan yang didirikan tanpa mengambil modal secara bebas dari orang lain di luar sana, jadi bukan perusahaan terbuka, sehingga tentu akan dipengaruhi oleh hukum atau peraturan perundangan yang berlaku bagi perusahaan itu. Kemudian, untuk perusahaan yang memang terbuka, maka sistem sahamnya ada 4 model utama terkait hak kepemilikan saham, yaitu bisa ada pembagian secara proporsional dalam keuntungan maupun kerugian, juga pembagian secara proporsional dalam manajemennya, juga dalam aset perusahaan saat likuidasi. Jadi kalau misalnya perusahaannya bangkrut, lalu kemudian tidak mampu lagi membiayai dirinya karena tidak ada kas atau aset lancar, maka aset-aset tetap itu likuidasi, sehingga aset tetap itu yang akan dibagikan secara proporsional kepada si pemegang sahamnya. Dan juga berkaitan dengan penerbitan saham baru dalam kelas yang sama atau hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, ini nanti mohon dijelaskan ya oleh kelompok penyaji. Lalu karakteristik khusus perusahaan yang mempengaruhi sistem akuntansinya juga itu dilihat dari kepentingan kepemilikan, di mana dalam kepemilikan saham itu ada saham biasa maupun saham preferen. Nah, nanti akan kita bahas secara singkat berkaitan dengan saham preferen. Nah, sebenarnya apa itu ekuitas? Nah, ekuitas itu kan adalah hak residual setelah dikurangi liabilitas. Jadi ya modal kita lah seperti itu. Jadi setelah dikurangi kewajiban, kira-kira punya kita, milik kita sisa berapa. Yang termasuk ke dalam pengelompokan ekuitas sendiri ada beberapa, mulai dari modal saham ya, kemudian ada premi saham, ada saldo laba, ada juga penghasilan komprehensif lain, ada saham treasury dan kepentingan non-pengendali. Oke. Nah, pertanyaan untuk Anda, mohon nanti dicari apa bedanya modal kontribusi dengan modal yang diperoleh. Saya minta Anda untuk menjelaskan nanti ya, lalu jawabannya juga nanti dikumpulkan di kuis pertama kita di e-learning. Jadi ini pertanyaan pertama ya, tapi nanti di kelas juga akan saya tanya randomly ya, secara random siapa yang bisa menjawab dan menjelaskan apa perbedaannya. Lalu untuk penerbitan saham sendiri ada 2, di mana saham itu bisa diterbitkan dengan nilai pari atau dengan nilai nominal atau nilai pari, maupun juga bisa diterbitkan dengan atau tanpa nilai pari. Oke.
Nah, akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lain ya, ada juga yang lump sum, nanti kita akan lihat contohnya. Yang ini semuanya akan jelas terlihat di buku, perbedaannya kalau dia ada nilai parinya dengan yang tidak ada nilai parinya. Itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya, nanti jurnalnya mohon dijelaskan. Kemudian untuk saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lain, nanti akan saya berikan contoh soal supaya kita bisa lihat bersama-sama. Juga boleh kalau mau dijelaskan kembali oleh kelompok penyaji. Juga ada akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Jadi penerbitan saham itu ada beberapa jenis ya, tergantung dari jenis sahamnya. Apakah saham itu diterbitkan dengan nilai pari atau tanpa nilai pari, atau misalnya saham itu diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lain, atau diterbitkan dalam transaksi non-kas. Jadi mungkin terjadi pertukaran antara saham dengan aset lain selain kas, jadi non-kas gitu ya. Juga ada namanya biaya penerbitan saham, yang mana itu juga harus kita catat. Lalu, nah ini nilai pari versus tanpa nilai pari. Sebenarnya apa itu nilai pari? Kemudian mengapa dibutuhkan nilai pari? Dan apa bedanya saham preferen dengan saham biasa? Oke, nilai pari itu adalah kalau di buku kalian kita bisa simpulkan dari penjelasan di buku bahwa nilai pari itu ya seperti nilai bawaan dari atau nilai dasar dari saham tersebut. Nah, biasanya sih nilai pari ini sangat rendah. Jadi bisa kalau di buku ya kita lihat Pepsi itu nilai parinya hanya 1,2 per 3 sen, di 1 sen 1,2 per 3 sen gitu ya. Nah, beda waktu dulu nilai pari dari saham itu bisa sampai $100. Nah, kenapa nilai pari itu lebih baik berada pada nilai yang rendah-rendah saja atau sangat rendah malah, itu supaya bisa membantu perusahaan menghindari liabilitas kontingensi terkait dengan saham yang dijual di bawah nilai pari. Nah, kalau bisa bayangkan kalau misalnya nilai parinya $100, maka bisa saja ada yang memainkan pasar dan mereka menjual dan mengakui nilai pari dari saham tersebut itu di bawah $100. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya liabilitas kontingensi. Kemudian ada saham preferen atau saham biasa ya. Jadi untuk yang berkaitan dengan nilai pari ini, perusahaan akan mengelola beberapa akun untuk setiap kelas saham. Yang pertama ada saham preferen atau saham biasa, di mana kedua saham ini akan mencerminkan nilai pari saham perusahaan yang diterbitkan. Oke, untuk jurnalnya ada penjelasannya di buku Anda halaman 7. Sedangkan untuk premi saham itu menunjukkan kalau misalnya terjadi kelebihan nilai pari yang dibayar oleh pemegang saham sebagai imbal hasil atas saham yang diterbitkan kepada perusahaan. Jadi kalau misalnya diterbitkan di atas nilai pari, maka akan diakui sebagai premi saham. Berikutnya, mengapa diterbitkan saham tanpa nilai pari? Ini saya minta Anda jelaskan dan coba pahami. Lalu nanti kita diskusikan ya bersama-sama di dalam kelas. Lalu yang berikutnya itu berkaitan dengan penjualan lump sum. Nah, ini adalah contoh penjualan lump sum. Ada dua metode apabila saham dijual bersama-sama dengan efek lain ya. Nah, ada metode proporsional dan metode incremental untuk pencatatan dan perhitungannya. Oke, kita lihat ya, ini soal yang sama. Rafonet Corporation menerbitkan 300 lembar saham pada harga dengan nilai pari atau nilai dasar $10 per lembarnya. Itu untuk saham biasa, dan 100 lembar saham preferen dengan harga per lembar $50. Nah, untuk 300 lembar saham biasa plus 100 lembar saham preferen ini diterbitkan dengan harga lump sum total senilai 13.500. Kemudian saham biasa memiliki nilai wajar atau nilai pasar sebesar $20 per lembar.
Sedangkan saham preferen memiliki nilai atau harga pasar sebesar $90 per lembar. Oke, jadi kalau kita menggunakan metode proporsional, maka kita akan membagi secara merata atau proporsi. Jadi kita cari dulu persentase pembagiannya. Caranya mudah. Nah, metode proporsional ini hanya digunakan kalau kedua efek, yaitu saham dan efek lainnya tersebut, jadi saham biasa ya, dalam hal ini saham biasa dan saham preferen itu diketahui harga wajarnya atau harga pasarnya. Sekali lagi, metode proporsional hanya digunakan jika kedua saham atau efek yang diterbitkan bersamaan itu, kedua-duanya diketahui nilai wajar atau nilai pasar atau harga pasarnya. Nah, tapi kalau hanya satu saja yang diketahui nilai wajarnya, maka Anda akan menggunakan metode incremental. Oke, kita lihat dulu ya yang metode proporsional. Jadi, karena saham biasa, baik saham biasa maupun saham preferen diketahui harga wajar per lembarnya, maka kita cari dulu totalnya. Saham biasa ada 300 lembar dan saham preferen ada 100 lembar. Dengan harga per lembar, harga wajar per lembar adalah untuk saham preferen $20 dan untuk saham biasa $20 dan untuk saham preferen $90. Sehingga total harga wajarnya untuk kedua saham ini ialah saham biasa 6.000 dan saham preferen 9.000. Total keduanya adalah 15.000. Nah, kalau kita lihat, kalau kita mengacu pada harga pasar, otomatis sebenarnya kita harus jual sebesar nilai pasar atau nilai wajarnya ini kan, yaitu 15.000. Tapi karena ini menggunakan metode lump sum, maka dijual di bawah sedikit di bawah harga wajarnya, yaitu 13.500. Nah, sekarang kita mau lihat sebenarnya berapa harga setiap jenis efek ini, baik saham biasa maupun saham preferen ini. Kalau menggunakan metode proporsional, kita akan mendapatkan persentase sebesar 40% untuk saham biasa dan 60% untuk saham preferen. Caranya bagaimana? 40% ini diperoleh dari 6.000 ya, total ordinary shares, total nilai wajarnya dibagi dengan total nilai wajar kedua efek, yaitu 15.000 dikali dengan 100%. Sedangkan untuk saham preferen 9.000 dibagi 15.000 kali 100%, hasilnya nanti adalah 60%. Setelah itu kita mau tahu berapa alokasi harga penerbitannya. Nah, untuk ordinary artinya kan 40% kita kalikan dengan harga jual atau harga lump sum-nya. 40% kali 13.500 dan untuk saham preference 60% kali 13.500. Oke, jadi ini ketika Anda total ya nilainya harus sesuai dengan harga lump sum. Lalu kalau menggunakan metode incremental, ini intinya sama kecuali berbeda di harga atau nilai wajar saham preferen yang tidak diketahui. Jadi tidak diketahui nih nilai wajar saham preferen, sedangkan nilai wajar saham biasanya diketahui 20. Jadi kita hanya tahu bahwa nilai wajar untuk saham biasa yaitu 6.000. Udah stop sampai di situ saja. Sehingga kita harus menggunakan metode incremental di mana ya udah 6.000 itu langsung dialokasikan untuk si saham biasa dan sisanya untuk si saham preferen adalah pengurangan dari total harga lump sum 13.500 dikurangi dengan 6.000 dapat 7.500. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas juga tentang saham treasury atau saham yang diperoleh kembali. Nah, untuk saham treasury ini ada dua transaksinya, yaitu transaksi pembelian ya dan juga transaksi penjualan. Jadi kita habis beli kembali, kita bisa jual lagi. Nah, untuk pembelian bisa menggunakan dua metode, yaitu metode biaya dan metode nilai pari atau nilai dasar atau nilai yang dinyatakan dalam lembar sahamnya. Kalau menggunakan metode biaya, maka pada saat terjadi pembelian dicatat sebesar harga pada saat perolehan kembali atau pada saat terjadi pembelian tersebut. Jadi harganya pada saat itu ya berapa gitu. Kemudian saham treasury itu akan dilaporkan sebagai pengurang ekuitas pada laporan posisi keuangan. Tapi, kalau pakai metode nilai pari atau nilai dasar, maka akan dicatat sebesar nilai pari dari saham yang diperoleh kembali
tersebut. Dan saham treasury itu akan dilaporkan sebagai pengurang modal saham. Nah, kalian bisa lihat contohnya ya, nanti di halaman, kalau tidak salah, di halaman 14 ya. Silahkan nanti dilihat di halaman 14. Nah, tapi umumnya dan wajarnya sih kalau saham treasury ini kita menggunakan metode biaya ya. Jadi biasanya pakai cost method karena ya itu tadi, kalau balik lagi kalau pakai nilai pari nilainya kan terlalu kecil. Jadi takutnya tidak relevan dengan nilai seharusnya dari saham itu di pasaran atau nilai wajarnya. Jadi terlalu jauh gitu jomplangnya. Nah, sedangkan untuk transaksi penjualan itu juga bisa terjadi di atas nilai atau biaya perolehannya, bisa juga di bawah biaya perolehannya, atau bisa juga sama dengan biaya perolehannya. Nah, ini kalian sudah bisa kira-kira mengilustrasikan ya, atau membayang-bayangkan di pikiran kalian. Oh, kita sudah pernah bahas di beberapa topik-topik lainnya bahwa kadang kalau kita menjual sesuatu lalu dia di atas harga belinya atau harga perolehannya, ya kita bisa mengakui itu sebagai premi gitu ya, atau bisa lakuin sebagai gain, tergantung apa yang dijual ya. Transaksi penjualan itu untuk jenis apa. Kalau ini untuk ekuitas, maka nanti bisa diakui sebagai premi. Nah, posisinya di debit atau di kredit, nah itu nanti kalian akan bahas sendiri dalam kelas kalian. Lalu, nah ini saya sudah sampaikan bahwa contoh soal dan pertanyaan diskusi nanti kita akan bahas akan dibahas oleh kelompok penyaji dan di dalam virtual meeting kita. Lalu kita juga membahas tentang saham preferen. Nah, ada beberapa hal yang kadang dikaitkan dengan saham preferen, bahwa katanya kalau saham preferen itu ada preferensi untuk dividen. Jadi dia katanya selalu diutamakan untuk dibagikan dividen. Tapi sebenarnya hal ini tidak menjamin dividen akan selalu dibayarkan, hanya menjamin bahwa tingkat dividen itu tetap. Jadi kalau misalnya dia pemilik saham preferen 8%, nah kalau misalnya perusahaan udah bisa bayar dividen, nah dia akan dapat 8%-8%-nya itu, walaupun mungkin saat itu si pemilik pemegang pemegang saham biasa hanya punya jatah 5% misalnya. Gitu ya. Lalu katanya juga untuk preferensi saat terjadi likuidasi aset gitu ya. Lalu katanya juga bisa dikonversi menjadi saham biasa. Katanya dapat ditarik kembali, katanya tidak memiliki hak suara. Nah, ini semua mohon dibahas ya oleh kelompok penyaji. Ini hal-hal yang penting yang perlu kalian bahas terkait saham preferen. Apa bedanya saham preferen kumulatif dengan saham preferen partisipasi? Apa bedanya dengan saham preferen convertible? Nah, ini semuanya nanti akan saya minta juga bukan hanya dari kelompok penyaji, tapi juga dari para audiens ya. Oleh karena itu setelah saya mengupload video ini, saya akan langsung juga mengupload beberapa pertanyaan di e-learning Anda yang nanti harus Anda kumpulkan sebelum kelas dimulai dan akan kita bahas bersama-sama di kelas. Jadi saya bisa tanya kapan saja kepada salah satu, salah dua, atau 3 orang, 4 orang dari Anda terkait misalnya apa itu saham preferen convertible, kira-kira contohnya seperti apa gitu ya. Lalu ini berkaitan dengan jenis dividen dan pemecahan saham. Oke. Nah, ini saya terdiam sambil kalian juga mungkin bisa membaca beberapa poin penting terkait kebijakan dividen dan pemecahan saham. Nah, pemecahan saham itu tujuannya untuk apa? Ya, jadi ini beberapa poin penting yang akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Lalu ini adalah tugas individu ya. Ini dikumpulkan minggu depan. Tapi kalau yang ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan itu kalian akan kumpulkan, akan Anda siapkan juga di kelas saat kita virtual meeting di hari Sabtu. Oke, jadi mohon kesiapan semuanya. Video saya sudah cukup, sudah 20 menit. Ya, memang tidak perlu panjang, namun saya harap ini menjadi stimulus buat kalian
untuk mau mempelajari bab berkaitan dengan ekuitas. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di virtual meeting kita berikutnya.